Jumlah korban bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera terus bertambah hingga Minggu 30 November 2025. Kita perlu pertama ya, sebelum saya jawab, saya tentu duka cita mendalam ya bagi kita semua. Memang apa yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera itu merupakan sebatas duka bagi mereka, tapi duka bagi semua. Ya, hari ini kita semua berduka, tetapi berduka saja tidak cukup. Ya, kita perlu kemudian menggali kembali. Selain kita menggali bagaimana cara untuk menanggulangi, tentu kita perlu menggali apa penyebabnya. Nah, apa yang terjadi di Sumatera itu adalah akumulatif daripada kesalahan yang jangka panjang dan tidak hanya akan terjadi di Sumatera, tapi berpotensi terjadi di daerah-daerah lain tuh. Daerah-daerah yang hutannya sudah habis ya, daerah-daerah yang sumber daya alamnya dikeruk gitu. Selamat datang kembali di konten Bongkar Pasang, konten yang paling progresif. Tentunya kita lebih progresif daripada Partai Amanat Nasional. Di bawah kepemimpinan Kakanda siapa namanya? Hasan Zulkifli. Zulkifli Hasan. Ya pasti kita lebih progresif ketimbang inilah Partai Artis Nasional itu kan. Ya ini saya bukan kedatangan sebenarnya. Saudara di sebelah kanan saya ini berpulang dia. Berpulang kembali berpulang kembali kepada akar kebenaran, yaitu kebenaran Bongkar Pasang Project ya. Kebenaran selama ini beliau bergaul di mana kamu selama ini, Mas? Saya bergaul di tidak apa-apa sebenarnya, karena sumbang-sumbang ini toh kekuatan finansial. Nah, tapi untuk mengawali kedekatan kita ini biar akrab kita, mungkin Mas mengulangi perkenalan diri ini kan sudah lama, sudah berapa 3 tahun yang lalu kayaknya ya. Muncul di awal video, kemudian tenggelam entah kemana, kemudian muncul lagi, jadi mungkin memperkenalkan biar mengakrabkan diri dengan para pejuang-pejuang revolusi di luar sana. Ya, jadi saya Galang Pijanari. Sedap. Dari Sulawesi Tengah, tepatnya di Banggai, berkuliah di Malang sejak kurang lebih 6 tahun yang lalu, tepatnya 2019. Di Malang kemudian saya menemukan suatu pola yang akhirnya saya memutuskan saya perlu mengikuti pola itu, dan pola itu adalah bagaimana aktif di dalam gerakan-gerakan aktivisme. Karena menurut saya gerakan-gerakan aktivisme itu bukan hanya sekedar aktif ikut demo, tetapi aktif juga membuat gerakan-gerakan intelektual, kajian-kajian, dan kemudian terhimpun di dalam satu organisasi juga. Nah, kemudian basic keilmuan saya adalah di bidang teknik lingkungan. Gitu. Dan tentu di Bongkar Pasang Project ini bukan barang baru, karena gagasan-gagasan yang sudah lama, kemudian gagasan-gagasan yang walaupun sudah lama bukan berarti tidak segar lagi, tapi selalu segar terus-menerus. Dan saya merasa bahwa Bongkar Pasang inilah merupakan rumah para aktivis-aktivis masa kini di dunia-dunia digital. Good answer. Saya suka memang jawaban kamu. Jelas. Kamu adalah orang ke-100 yang ngomong demikian. Sudah banyak ya? Sudah banyak. Biasanya menarik aja lah jawaban saya itu. Begini Mas, tentu
kebahagiaan kita ini tidak cukup ya hari ini ya. Kebahagiaan itu tidak cukup karena beberapa hari belakang ini kan salah satu pulau ya di Indonesia itu kan mengalami bencana. Ya, tentu bencana ini ada di mana-mana kan kita. Mengalami bencana dan per hari ini juga problem masalah bencana ini belum selesai diatasi karena akses dan seterusnya lah ya. Pasti sampai mengikuti kan, karena lebih-lebih selain karena basic ilmuwan juga karena seorang aktivis ya, pasti mengikuti problem perkembangan bangsa ini kan. Nah sorry ya teman-teman, suara kita agak pelan karena ini waktu menunjukkan jam 2 baru selesai tahajud, insya Allah ya. Kita baru selesai tahajud. Masih dibasahi air wudhu ya, sehingga suara-suara kita ini memang agak lembut sedikit ya ketimbang biasanya. Meneduhkan ya. Nah tapi itu kembali lagi bahwa problem yang terjadi itu kan bukan hanya itu adalah akumulatif kan ya. Artinya ini barang ini sudah terbangun lama, kemudian meledaklah dia menjadi sebuah bencana. Nah kamu tapi kamu Gus apa bukan ini? Biar saya bukan Gus ya, soalnya bukan Gus. Narasumber sebelumnya itu Gus dia ya. Gus Fauzi namanya, beliau itu orang ini sana. Orang yang mewarisi privilege keagamaan. Iya, Gus. Kamu kemudian menjual itu. Oh, enggak menjual. Kamu bukan Gus berarti ya? Bukan, berarti Mas aja berarti ya. Mas ya. Mas kan tadi disebutkan juga ya, basic ilmunya adalah teknik lingkungan. Melihat problem bencana ekologis ini, bagusnya itu kita melihat dalam perspektif apa untuk melihat keadaan utuh ini, bahwa titik problemnya ini sebenarnya ada di mana. Itu kita kira-kira memulai melihat itu dari jalur yang mana gitu. Oke. Nah, itu mungkin saya mulai dari itu. Iya. Kita perlu pertama ya, sebelum saya jawab, saya tentu duka cita mendalam ya bagi kita semua. Memang apa yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera itu merupakan sebatas duka bagi mereka, tapi duka bagi semua. Ya, hari ini kita semua berduka, tetapi berduka saja tidak cukup. Ya, kita perlu kemudian menggali kembali. Selain kita menggali bagaimana cara untuk menanggulangi, tentu kita perlu menggali apa penyebabnya. Nah, untuk melihat kenapa hal-hal semacam ini bisa terjadi, tentu parameter yang harus kita lihat adalah bagaimana kemudian hari ini bencana itu bisa terjadi, disebabkan oleh apa. Nah, yang bisa kita lihat itu dari kacamata ekologis ya, terutama bagi saya sebagai basic teknik lingkungan, bahwa ini bencana yang terjadi di Sumatera itu bukan sekedar bencana alam biasa, tapi bukti kegagalan daripada produk-produk kebijakan oleh regulator. Nah, dalam iklim investasi, pemerintah itu sebagai regulator. Nah, yang ketika regulator itu tidak mampu mengatur iklimnya, baik itu dalam pelaksanaan hingga pengawasan, maka ya kita dapatkan hasilnya hari ini. Itu apa yang terjadi di sana itu adalah bukti kegagalan daripada kebijakan-kebijakan yang diciptakan oleh rezim gitu. Itu. Jadi itu dia. Ya, tentu orang akan menganggap bahwa ini adalah bukti dari kegagalan rezim kan, kegagalan pemerintah menjalankan fungsinya ya, eksekutif, legislatif pun itulah ya. Nah, tetapi kita ingin melihat variabel-variabel yang ikut juga mendorong sehingga banjir bandang yang membawa kayu, gelondongan kayu ya toh, yang turun begitu deras ya, selain karena curah hujan itu, ada kegagalan apa. Nah, kegagalan, kita tahu ada kegagalan, tapi kita ingin melihat kegagalan di itu bentuknya apa. Misalnya regulasi itu kalau diterjemahkan lagi, kita turunkan lagi, dia jadinya apa bentuknya, sehingga kemampuan kita mendeteksi itu menjadi kafah, menjadi utuh. Jadi kita melihat problem ini tidak hanya dari salah satu perspektif saja, tapi juga dari berbagai pandangan yang ternyata hal-hal inilah yang sebenarnya mendorong. Selama ini kan jangan-jangan ada yang tidak tahu, ternyata hal-hal tertentu itu
menyumbang problem Ya. yang hari ini terjadi, nih problem bencana Oke. alam itu? Tadi yang saya sampaikan bahwa bencana ini terjadi karena problem ekologis. Maka ketika berbicara tentang problem ekologis, kita harus tahu akar masalah daripada problem ekologis Ya, itu. Nah, berbicara tentang akar masalah dari problem ekologis itu ada beberapa. Yang pertama itu soal paradigma, itu sering dibahas. Bagaimana kemudian kita punya pegangan moral melihat alam itu seperti apa. Nah, daripada paradigma ini kemudian yang akan berdampak pada lahirnya kebijakan-kebijakan, produk ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, akar utama daripada krisis ekologi itu bersumber daripada paradigma kita. Nah, hari ini perlu kita sadari bahwa kita kehilangan akar pengetahuan tentang alam. Nah, produk-produk modern, pengetahuan modern itu mencoba mencabut kita dari akar pengetahuan leluhur. Bahwa sebenarnya kita itu sebenarnya punya nilai-nilai prinsipil, punya nilai-nilai yang sudah lama terus diwariskan oleh leluhur kita mengenai bagaimana itu menjaga alam. Nah, tetapi karena pengetahuan modern banyak hadir yang coraknya itu lebih pada corak antroposen, bagaimana menjadikan manusia itu sebagai pusat daripada ekosistem, bahwa manusia punya hak lebih untuk mengeksploitasi apapun yang ada di alam untuk memenuhi kebutuhannya. Nah itu. Nah padahal kita itu sudah banyak pengetahuan masyarakat adat, pengetahuan leluhur yang memandang bahwa manusia dan yang lainnya itu punya status yang sama, menempati tempat yang sama, dan tentu sudah pasti punya tanggung jawab ikatan yang sama. Termasuk daripada tanggung jawab menjaga dan melestarikan alam. Nah, paradigma yang salah ini kemudian melahirkan pengetahuan, melahirkan produk kebijakan yang salah pula. Nah, paling sederhana lahirlah corak kelembagaan ekonomi politik, kelembagaan ekonomi politik ekstraktif. Polanya ya. Ya. Sumber pendapatannya cenderung ekstraktif. Ya, kita terlalu tergiur dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kuantitas, tetapi kita melupakan dampak yang sebenarnya akan terjadi. Orang hanya berbicara tentang bagaimana di suatu wilayah itu bisa ditingkatkan pendapatan daerah, perputaran ekonomi, peningkatan lapangan pekerjaan, tetapi lupa mengkaji tentang dampak sosialnya. Nah, pembangunan hari ini itu cenderung digaungkan sebagai janji-janji manis, bahwa daerah yang maju itu adalah daerah yang maju pembangunannya. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ya. Pembangunan itu hari ini lebih identik dengan pembangunan fisik. Nah, pemerintah hari ini kebanyakan mengutamakan pembangunan fisik, tetapi lupa bagaimana membangun budaya, membangun kultur, dan mengembalikan nilai-nilai leluhur tuh. Nah, sehingga orang tidak lagi punya ikatan secara langsung dengan alam. Akhirnya ketika ada investasi yang masuk, membuka hutan, mengalihkan alih fungsi lahan dari hutan ke lahan produktif, orang tidak lagi menganggap bahwa hutan itu punya peran yang penting dalam kehidupan manusia. Orang langsung pada pikiran-pikiran praktis bahwa ketika ini bisa dibuka menjadi lahan produktif, maka kita bisa makan, ya, kita bisa punya makanan di atas meja, kita bisa punya uang di dalam dompet, di rekening. Kemudian orang semua berlomba-lomba tergiur di situ. Orang kemudian lupa bahwa kita tidak bisa hidup lebih lama tanpa lingkungan yang memadai itu. Dan itu yang terjadi hari ini di Sumatera gitu. Apa yang terjadi di Sumatera itu adalah akumulatif daripada kesalahan yang jangka panjang dan tidak hanya akan terjadi di Sumatera, tapi berpotensi terjadi di daerah-daerah lain tuh. Daerah-daerah yang hutannya sudah habis ya, daerah-daerah yang sumber daya alamnya dikeruk gitu. Itu kira-kira. Iya, kalau misalnya kita coba menelusur lebih jauh ya, misalnya kita bisa mengajukan satu tesis bahwa apakah benar seluruh daerah di sekitar tambang itu sejahtera kalau misalnya pakai pendekatan ekonomi ya. Apakah itu meningkatkan kesejahteraan daerah-daerah di wilayah tambang itu. Nah, di banyak film dokumenter termasuk di buku
riset Indonesia kan dibahas bahwa daerah-daerah yang di sekitaran tambang-tambang itu bukan daerah yang sejahtera. Bahkan kesejahteraannya tidak naik, kesehatannya justru menurun kan gitu. Ini kan ada kesengsaraan yang jumlahnya bertambah malah ya. Jadi pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat setempat tidak naik, dampak kesehatannya kena. Jadi ada 2 kali kan, 2 kali mengalami ketertindasan kan dalam tanda mereka kan mengalami ketertindasan secara tidak langsung. Nah itu di dalam problem ekonomi. Problem ekologis kan tadi sudah disebutkan bahwa jadi saya kalau melihat ada semacam kegagapan dalam selain karena keterputusan dari akar pengetahuan prinsip-prinsip adat itu, ada semacam kegagapan karena kita bukan kita ya, pemerintah dalam tanda petik adalah para pemangku kebijakan gagap dalam melihat relasi antara alam, manusia juga pertumbuhan ekonomi itu. Nah, kegagapan itu disebabkan oleh apa? Kalau misalnya di bagian bawah kan kita mengalami keterputusan dari akar, sehingga kita tidak merasa dekat dengan alam kan. Nah, tapi kalau misalnya kita melihat dalam perspektif pemangku kebijakan, kira-kira kegagapan itu disebabkan oleh apa? Tentu begini, tentu bahwa satu ya soal daerah-daerah tadi, dan rata-rata daerah-daerah di sekitar tambang, daerah-daerah di sekitar kawasan-kawasan industri itu sebagian besar masih jauh dari kata sejahtera. Kenapa? Karena tentu seharusnya ketika industri dibuka di suatu wilayah, maka harus berjalan seimbang juga dengan tingkat pendidikan. Kenapa? Karena ada supply and demand di situ. Industri tersebut pasti membutuhkan tenaga pekerja yang ahli dan kompeten. Nah, masalahnya adalah sebagian besar wilayah-wilayah di kawasan industri itu tidak beriringan atau tidak seimbang peningkatan mutu pendidikannya. Akibatnya yang menjadi tenaga-tenaga ahli, pekerja-pekerja yang kompeten di situ itu bukan dari masyarakat itu sendiri, tapi diimpor dari wilayah lain. Nah, sehingga ada kesenjangan di situ, yang dimana seharusnya kawasan masyarakat, kawasan industri atau masyarakat terdampak itu harus mendapatkan perhatian lebih, tetapi kemudian tidak mendapatkan itu. Nah, itu nanti kita akan berbicara tentang bagaimana pemberdayaan, pengawasan oleh tanggung jawab oleh korporat-korporat itu. Nah, kegagapan ini lahir akibat daripada, saya pikir kita tertinggal daripada narasi global. Ya, saya pikir kita tertinggal daripada narasi global. Narasi global itu sudah berbicara tentang energi terbarukan, bagaimana menumbuhkan pertumbuhan ekonomi dari hasil-hasil yang lebih berkelanjutan. Nah, kemudian pemerintah kita saat ini masih tergiur dengan hal-hal kerja-kerja ekstraktif itu. Nah, seakan-akan dikejar-kejar begitu kan, dikejar-kejar kalau tidak segera menjadi supplier bahan mentah nikel kita akan tertinggal. Padahal sebenarnya tidak demikian. Untuk apa misalnya tambang nikel dibangun kalau tidak dikelola di dalam negeri gitu kan. Tidak diproduksi menjadi bahan jadi di dalam negeri itu. Nah, kegagapan ini lahir tentu dari ketertinggalan daripada narasi global tuh. Kemudian inkonsistensi. Di regulasi itu ada berbagai macam tumpang tindih aturan. Itu yang terjadi di Kepulauan Raja Ampat kemarin tuh. Ada aturan yang sebenarnya gitu ya melarang pulau-pulau kecil itu dieksploitasi, tapi ada aturan yang memperbolehkan tuh, sehingga tiba-tiba ada izin yang keluar tuh. Itu tumpang tindih aturan tuh. Yang ketiga itu adalah soal disintegritas. Ya, disintegritas. Tentu disintegritas ini terjadi satu karena kita kurang kesadaran tentang tanggung jawab menurut saya itu. Kesadaran itu hanya terpendam di dalam diri setiap pribadi dan di dalam kepala, tetapi tidak terimplementasi itu. Nah, seharusnya pemerintah harus berangkat dari kesadaran itu. Memang kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi kita tidak bisa melupakan dampak apa yang harus kita terima daripada
yang mau kita jalankan ini. Maka sebenarnya ekonomi itu bertumbuh tidak hanya sekedar bertumbuh, tetapi dia harus ekonomi yang berkeadilan tuh. Bagaimana pendistribusian Distribusi hasil keadilan. daripada kekayaan alam itu bisa terdistribusi dengan seadil-adilnya tuh, sehingga menaikkan taraf sosialnya tuh. Tapi ada satu lagi elemen selain keadilan ekonomi, keadilan sosial, ada satu elemen yaitu keadilan ekologis. Kita harus mampu memastikan bahwa apa yang ada di alam kita hari ini itu bisa dirasakan oleh generasi-generasi selanjutnya. Nah, itu yang harus dipastikan tuh. Nah, karena pemangku kebijakan hari ini terlalu membuka selebar-lebarnya investor untuk masuk, sehingga mempermudahnya di dalam regulasi. Karena terbuai seakan-akan negara ini tidak punya cara lain untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dari sektor lain tuh. Padahal kita bisa seperti negara-negara seperti Singapura, bagaimana menumbuhkan berinvestasi lebih di dunia pendidikan, kemudian di industri teknologi ya. Kita sebenarnya punya potensi untuk mengembangkan itu. Kok kenapa kita masih bersandar pada industri semacam ini yang ekstraktif tuh, dan kita hanya menjadi sebatas produsen bahan mentah, itu parahnya tuh. Ya. Dan yang menjadi problem ini ya, sejauh kita melihat ini ya, titiknya itu kan selain karena tindakan yang berlebihan itu, ya kita kan sebenarnya tidak menolak ya investasi asing atau apapun sebutannya itu, kita tidak menolak, tapi selama ini seperti yang dikatakan oleh Greenpeace itu, bahwa daerah-daerah bekas-bekas tambang itu tidak pernah ada pemulihan kan gitu ya. Nah ini kan problem kan. Ini orang, belum lagi Gus Ulil itu mengatakan bahwa apa urgensi daripada mengembalikan keadaan alam ini kepada ekosistem awal. Terus perbandingannya tidak head to head lah, perbandingan tingkah laku manusia dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar ini, tentu pasti menggunakan alat kan. Sementara kalau apa yang dilakukan manusia kan, mungkin hari ini saya selama setahun mungkin saya hanya menebang satu pohon, tapi kalau apabila itu dilakukan dengan alat berat kan ribuan hektar kan bisa dilakukan dalam satu hari kan. Nah problem itu ya kan, itu kan menyumbang penderitaan yang hari ini terjadi juga di Sumatera kan. Banjir bandang yang membawa banyak kayu itu, kemudian banyak daerah yang terisolir akhirnya kan karena longsor di mana-mana. Nah, problem daerah-daerah tambang, tempat-tempat penambangan hutan yang luas lahannya sekian itu, nah itu kan terjadi bukan karena tindakan yang dilakukan 1-2 tahun saja kan gitu kan. Itu kan tindakan akumulasi yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Nah kalau kita mengatakan, misalnya tadi mengatakan bahwa ya kesadaran ekologis dari para pemangku kebijakan ini yang kurang, saya pikir apakah, misalnya pertanyaan lanjutannya adalah apakah itu terjadi bertahun-tahun, misalnya dari periode ke periode, dampak yang terjadi sudah berkali-kali, tetapi ada semacam warisan untuk tetap tidak bersandar kepada problem yang sesungguhnya itu. Jadi seolah-olah kan ada periode SBY, periode Jokowi, periode ini yang kita bicara setelah reformasi ya, periode yang sekarang ya Prabowo Gibran, rejim Prabowo Gibran, seolah-olah melanjutkan apa yang salah gitu. Nah, kira-kira ini kalau kita mencari tali temalinya, titik yang bisa di-create itu di bagian mana kira-kira untuk keluar ya, membawa kita keluar dari problem-problem ini, ya, akar-akar masalah ini. Titik tali temali yang bisa kita ambil itu di mana aja? Ya, jadi tentu masalah hari ini itu bukan masalah yang muncul 1-2 hari yang lalu. Ini masalah yang panjang sebenarnya, yang tentu ini diwariskan terus-menerus tuh. Nah seharusnya ketika ada problem ya, maka pemerintah sebagai regulator itu harus mampu melakukan penanganan ya, atau penanggulangan. Penanggulangan bukan hanya sekedar di daerah yang terdampak bencana,
tapi bagaimana sampai pada tahapan penanganan di tingkat regulasi tuh. Hari ini kita melihat bahwa ketika kita melonggarkan pintu bagi aktivitas alih fungsi lahan, ya, maka mengakibatkan penggundulan hutan, kemudian terjadi longsor di mana-mana, banjir di mana-mana. Maka seharusnya pemerintah harus tegas dengan cara membatasi, ya, membatasi aktivitas penggundulan hutan begitu. Misalnya tidak memberi izin misalnya pada perusahaan-perusahaan yang akan membuka lahan baru tuh. Kenapa? Karena memberi kesempatan untuk lahan-lahan melakukan recovery, ya, memberi kesempatan alam itu bernafas gitu loh. Tapi sayangnya justru bagaimana mungkin alam punya kesempatan bernafas, ya, kalau pemerintah pun sedang menggalangkan aktivitas yang membabat hutan secara besar-besaran tuh, misalnya tentang program kemandirian pangan misalnya, food estate dan lain sebagainya. Nah, itu kan akan melahirkan lahan yang monokultur. Nah, lahan monokultur itu pasti sebenarnya tidak baik tuh, untuk pola lingkungan tuh. Nah, itu yang harus segera dipikirkan sebenarnya, bahwa pemerintah harus tegas dalam bentuk regulasi kebijakan sampai pada tingkat pengawasan. Mungkin dijelasin dulu apa namanya pola monokultur ini kenapa tidak baik, itu ya, biar teman-teman juga karena dapat insight. Satu lahan, bahasa sederhananya, satu lahan secara besar-besaran itu ditanami satu jenis tumbuhan. Nah, itu misalnya yang tadinya hutan berisikan pohon-pohon besar kemudian berubah menjadi sawit misalnya, tanamannya seluruhnya sawit tuh. Kemudian berubah menjadi sawah, ya kan? Artinya kekuatan akar yang tadinya itu pohon pada umumnya berubah menjadi pohon sawit, berubah menjadi padi. Ini kan daya tahan tanah akan berubah juga tuh. Nah, sehingga tentu akan berpengaruh daya resapannya, kemudian kekuatan tanah dalam menahan abrasi itu berpengaruh tuh. Nah, sama yang terjadi dengan di Sumatera hari ini tuh, banjir bandang. Memang secara teoritik bahwa sungai itu ketika terjadi curah hujan yang tinggi akan mengalami kenaikan debit aliran tuh. Nah, yang jadi masalah adalah ketika curah hujan tinggi, debit sungainya naik dan dia membawa apa? Nah, itu yang jadi masalah tuh. Dia ternyata tidak hanya sekedar membawa air, yang dia bawa adalah gelondongan kayu tuh. Nah, disitulah masalahnya tuh, berarti ada problem di hulu. Ya kan, bahwa ini tidak semata-mata tentang problem bencana alam. Ini ada campur tangan kebijakan, campur tangan manusia di dalam mempermudah munculnya bencana. Karena kalau kita berbicara tentang dampak perusakan lingkungan itu kita tidak hanya bicara soal bahayanya, tapi kita bicara risiko. Kalau bicara tentang bahaya itu identik dengan bencana-bencana alam, misalnya bahaya daripada letusan gunung berapi, bahaya daripada tsunami dan lain sebagainya. Nah, kalau berbicara tentang risiko itu berbicara tentang output kebijakan yang membahayakan lingkungan tuh. Misalnya pemberian izin pembukaan lahan misalnya, izin eksploitasi kepada korporat dengan pemerintah melonggarkan regulasinya yang mengakibatkan hutan gundul, yang mengakibatkan lahan dieksploitasi, maka itu beresiko namanya. Beresiko bukan berbahaya, tapi beresiko ya. Beresiko terhadap lingkungan. Nah, dari beresiko ini dia bisa memunculkan bahaya lagi. Nah, resiko ini yang seharusnya mampu dikendalikan oleh pemerintah gitu, atau oleh kita tuh, mampu dikendalikan tuh. Bagaimana kita mencegah resiko yang besar, ya kan? Kita meminimalisir resiko. Karena kalau kita meminimalisir bencana alam itu mustahil. Ya, karena bencana alam itu adalah aktivitas alamiah daripada alam itu sendiri tuh. Tapi kalau berbicara tentang resiko, maka kita punya otoritas untuk mengendalikan tuh. Nah, seharusnya pemerintah harus berfokus pada itu. Bagaimana kita mengendalikan risiko itu. Tuh. Memang sudah ada di misalnya AMDAL, di UKL, UPL dan lain sebagainya itu dokumen-dokumen lingkungan tuh. Tapi kan pada praktisnya itu masih bermasalah gitu. Nah, yang AMDAL ini saja ketika diimplementasikan dengan real dan benar belum tentu mampu memperkecil ya, belum tentu mampu mencegah bahaya yang terjadi, apalagi tidak dijalankan dengan benar tuh.
Melakukan aja belum tentu ya, Ya, apalagi tidak ya dilakukan. apalagi tidak dilakukan sama sekali itu dia. Berat juga ya ternyata ya. Kalau kita melihat kan banyak ini ya, banyak variabel yang saling terkait ya. Hanya aturan-aturan aja tidak menjamin ya, tidak menjamin bahwa kekuatan pengendalian itu mampu dilakukan secara 100% kan gitu ya. Apalagi tidak dijalankan. Kira-kira dalam kasus semacam ini ya, dengan problem akut selama bertahun-tahun ya, problem akut selama bertahun-tahun, kira-kira sikap, bukan sikap ya, kalau sikap kan pasti ya, apa yang mesti dilakukan pertama-tama oleh para pemangku yang kira-kira kita menganggap ini kan problem struktural kan. Kalau problem struktural maka dia harus diselesaikan dengan pola yang struktural juga kan? Nah kira-kira apa yang bisa dilakukan ini dalam situasi semacam ini selain bukan penanggulangan apa, selain menyelesaikan masalah jangka pendek ini ya, korban-korban ini ya. Kita harus melakukan mitigasi ya. Mitigasi ya, salah satunya dengan melahirkan produk-produk regulasi dan menjalankan regulasi secara baik dan benar tuh, meningkatkan fungsi pengawasan daripada pemerintah tuh, sehingga hal-hal semacam ini tidak kejadian kedua kalinya itu. Nah, daripada sekedar hanya untuk turun ke lapangan ke daerah terdampak ya, dan memang itu sebuah keharusan daripada pemerintah. Itu kan tapi jangan sampai yang saya takutnya adalah jangan sampai bencana ini menjadi panggung politik daripada para pejabat-pejabat pemerintah. Ketemu partai itu ya. Iya, seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah bagaimana segera membenahi regulasinya tuh. Bagaimana segera membenahi regulasinya. Itu tugas daripada pemerintah tuh. Nah, tugas daripada kita masyarakat ataupun akademisi ya harus kembali menggaungkan tentang prinsip etika lingkungan tuh. Kita kembali pada akar tadi yang saya bilang, sehingga orang merasa punya hubungan langsung, punya hubungan langsung terhadap alam. Kalau alam rusak ya kita juga akan ikut rusak gitu loh. Itu harapannya tuh yang perlu dilakukan, dan pemerintah itu harus kembali lagi harus tegas dan benar-benar tegas memberi sanksi terhadap perusahaan-perusahaan atau korporasi-korporasi yang melanggar gitu loh. Tidak boleh lagi pemerintah kemudian karena membuka gerbang investasi seluas-luasnya justru malah memudahkan korporat untuk menanamkan modal, memudahkan di wilayah regulasi dan menjadikan aparat penegak hukum sebagai benteng. Nah, itu yang terjadi hari ini tuh. Ketika ada konflik agraria, alih fungsi lahan, pasti ada jenderal-jenderal di balik itu. Pasti ada aparat di situ, ada bagaimana aparatur penegak hukum ini yang seharusnya menjadi benteng negara justru menjadi benteng pemodal dan menempatkan warga masyarakat yang melawan itu sebagai kelompok-kelompok berbahaya yang berpotensi menghambat pembangunan. Itu jadi problem tuh. Nah, kadangkala para pegiat-pegiat lingkungan, para kelompok-kelompok masyarakat adat itu selalu dipandang sebagai orang-orang yang atau kelompok-kelompok yang menghambat pembangunan, menghambat investasi itu. Nah, ini seharusnya harus dirubah. Setiap program pembangunan pemerintah itu harus betul-betul berangkat daripada kebutuhan masyarakat itu sendiri itu. Nah, ada satu konsep sebenarnya di dalam diskursus ekologis ya, ilmu yang berbicara tentang ekologis itu ada semacam dilematis di mana kita bagaimana kita menjaga alam tetapi kita punya tuntutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, ada satu solusi yang bisa dicoba ditawarkan tuh, bagaimana kemudian pola pembangunan itu harus berangkat daripada masyarakat itu sendiri dengan skema sesuai wilayah. Misalnya orang-orang di timur itu punya potensi apa, punya kebutuhan apa, dia harus dikembangkan lewat apa yang dia butuhkan gitu loh. Jangan sampai orang di timur tidak butuh tambang tapi kemudian dihadirkan tambang. Nah, yang di orang-orang di timur atau di barat atau di mana saja itu punya potensi di wilayah pariwisata, di wilayah budaya. Ya, harusnya itu yang dikembangkan gitu loh. Jangan kemudian kita menghadirkan sesuatu yang lain. Dan pariwisatanya itu harus pariwisata yang murni di sana ya, bukan dibuat baru. Ya, pariwisata yang benar-benar mampu memberdayakan masyarakat sekitar, yang mampu menaikkan taraf hidup masyarakat sekitar tuh. Dan saya pikir itu lebih menjanjikan karena lebih sustain, lebih berkelanjutan tuh. Ketimbang kemudian kita membuka investasi ekonomi pertambangan dan lain sebagainya itu yang sifatnya jangka pendek sebenarnya.
memang yang keuntungan yang kita lihat secara kasat mata wah luar biasa, tetapi ada harga yang harus kita bayar di masa depan ya. Gitu. Contoh misalnya di Pulau Obi ya, di Halmahera, di Maluku Utara. Dulu mungkin tambang nikel itu menjadi seksi, hari ini orang sudah mulai merasakan masa depan yang rusak ya. Itu ya. Orang terjangkit karena adanya karena ikan sudah terkontaminasi dengan bahan-bahan pencemar ya. Kemudian dan itu ikan sudah ada tercemari ya. Lautnya tercemari, sumber air bersihnya juga tercemari, akhirnya untuk mencari makan sehari-hari pun susah. Untuk apa uang banyak tapi tidak ada yang bisa dicari gitu loh. Orang mau cari tumbuhan pun susah, tumbuhannya terkontaminasi, mau cari ikan dan lain sebagainya juga terkontaminasi, dan itu akan membahayakan generasi selanjutnya. Itu kira-kira. Itu Bowo tanggung jawabmu itu ya.